Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mela dalam program kesayangan kita, Ingin Mama Bangga, informasi ringan masalah-masalah pembangunan keluarga. Iya, pada hari ini kembali lagi kita bersama narasumber, yaitu Ibu Sekretaris Dinas DPP Kabupaten Tapin ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Dan keluarga bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Mbak Mela sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, walaupun sering hujan kayaknya Bu ya. Sehat? Alhamdulillah. Yang penting kita sehat dulu ya. Benar banget Bu. Sehat ini yang paling utama. apalagi di tengah pandemi seperti ini ya Iya. Bu ya. Walaupun sudah ada gelombang 1 2, semoga tidak ada gelombang ketiga nih di sini. Amin. Mudah-mudahan, saya sangat takut sekali. Nah itu Bu. Mudah-mudahan tidak ada ulang tahun lah. Nah Kemarin kita sudah ulang tahun yang pertama untuk COVID-19. Mudah-mudahan tidak ada ulang tahun lagi untuk di tahun amin nanti. ya rabbal alamin. Iya Ibu, pada hari ini kita mau membahas nih terkait dengan kesehatan reproduksi ini Bu. Karena kan memang kesehatan reproduksi ini banyak sekali hal yang mungkin salah pengertian dan lain sebagainya di baik remaja, pasangan usia subur dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya berbicara masalah kesehatan reproduksi Bu, sebenarnya pengertian kesehatan reproduksi itu apa sih Bu? Yang utama kan kita harus tahu dulu sih apa sih yang dimaksud dengan reproduksi itu. Kalau ini kan kita otomatis harus menjaga kesehatan reproduksi kita sendiri, apalagi itu bagi seorang perempuan. Remaja. Definisi reproduksi sendiri itu kan itu ada 2 kata, itu itu kan artinya adalah kembali, kemudian reproduksi atau kan menghasilkan, nah bereproduksi. Reproduksi itu kan sangat luas sebenarnya ya, bermacam-macam, ada reproduksi secara umum, ada untuk remaja. Mungkin di sini kita akan lebih menarik ya kalau kita bahas untuk reproduksi remaja ya. Remaja, ya? benar sekali Bu. Karena memang kan mungkin kesehatan reproduksi emang dimulai dari kematangan seorang remaja Bu ya. Iya. Benar sekali. Nah kalau misalnya berbicara tadi tentang remaja nih Bu, kira-kira kalau misalnya kesehatan reproduksi yang dinyatakan siap bagi seorang remaja atau seorang manusia gitu sejak kapan nih Bu? Kita harus tahu dulu sih ya, yang dikatakan umur seorang remaja itu dimulai sejak kapan. Sebenarnya ada beberapa teori, ada dari WHO sendiri, ada dari Kementerian Kesehatan, tapi saya lebih senang biasanya menyebut usia remaja itu usia 12 sampai 15 tahun sampai 19 tahun. 19 tahun. Untuk awal remaja. Awal remajanya. Karena ada remaja itu kan sebenarnya ada 3, remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Nah, kalau ngomongin remaja gini Bu, kan tentunya ada perubahan untuk menuju kesiapan Bu. Nah, kira-kira apa sih Bu tanda-tandanya? Baik laki-laki maupun perempuan ini Bu. Iya, betul sekali Mbak Mela ya. Untuk remaja perempuan sendiri itu kan ada beberapa perubahan yang terjadi dalam dirinya. Kalau bagi perempuan itu kan bisa kita lihat, bisa dirasakan oleh si remaja perempuan. Yang agak susah mungkin bagi laki-laki ya. Kalau perempuan itu sering banyak dibahas sepertinya Bu ya. Iya. Laki-laki, untuk laki-laki mungkin agak susah ya, karena kan ciri-cirinya sangat sedikit. Kalau untuk remaja perempuan itu ciri-cirinya sih lebih banyak dirasakan dan dapat dilihat. Untuk remaja perempuan itu kan yang pertama itu kan mereka akan mengalami pembesaran payudara. Biasanya itu kita mulai kan, kita mungkin ingat juga waktu kita dulu saat remaja atau masih kecil kan, usia 12 tahun ya. Kalau bisa juga pada saat SD kelas 5 atau kelas 6 sudah merasakan. Kemudian mulai tumbuh bulu-bulu halus, baik itu bulu ketiak, bulu alat kemaluan atau vagina, atau itu kan biasanya kalau dari ilmu kesehatannya kan bulu pubis kita menyebutnya. Kemudian bagi laki-laki sendiri sama sih sebenarnya, ciri-cirinya juga mulai tumbuh bulu-bulu itu, baik itu bulu ketiak. Cuman ada ciri khusus yang bisa terlihat dari seorang laki-laki, tumbuhnya jakun ya. Apa ya bahasa rantaunya, lupa kalau jakun itu. Oh ada bahasa rantaunya Bu ya? Ada bahasa rantaunya. Kayak orang betakok ya lah, cuman beda kan kalau kita raba. Di sini memang ada sedikit tulang keras.
Kalau perempuan sebenarnya punya juga Bu ya, cuman tidak menonjol. Tidak menonjol kalau ini karena kan itu ciri khas seorang laki-laki yang udah mulai menginjak pubertas. Kan. Kalau untuk seorang laki-laki, kalau perempuan kan nggak terlihat ininya. Kemudian terbentuknya hormon kan kalau di seorang laki-laki itu kan. Kalau jadi itu secara fisik Bu ya, yang bisa terlihat. Iya. Nah kalau misalnya berdasarkan pengalaman Ibu nih, masalah tadi kan pubertas ya Bu ya. Apa sih Bu yang menjadi hal tabu gitu dari pubertas orang remaja laki-laki dan juga perempuan. Perempuan kan dia pasti mengalami menstruasi. Benar sekali. Dan juga kadang tidak semua anak perempuan memahami mereka akan mengalami menstruasi. Jujur kan kita sendiri iya kaget kan, sih Bu. Kaget saya juga pengalaman. Waduh teriak saya Bu. Ini apa ini kita keluar darah kan? Iya benar. Padahal kita sudah merasakan ada sudah pembesaran payudara, sudah ada tumbuh bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian kita mengalami menstruasi bagi seorang perempuan. Kemudian emosinya juga berbeda, mungkin bisa emosi labil kan. Nah, kalau seorang remaja laki-laki itu bisa dikatakan dia mengalami mimpi basah. Nah, mimpi basah. Mimpi basah itu sebenarnya kan kalau sudah menginjak pubertas, seorang laki-laki itu akan mengalami produksi testosteronnya. Kemudian itu alat reproduksi laki-laki itu kan terdiri dari penis, kemudian testis, kemudian skrotum. Nah, testis itu menghasilkan sperma. Jadi sperma itu kan diproduksi hampir setiap hari. Nanti akan ditampung dengan tempat penampungannya sendiri, kemudian dia akan diserap secara alami. Apabila seorang anak remaja atau anak laki-laki yang mengalami pubertas, dia akan mengalami karena sudah mungkin tidak sanggup lagi penampungannya tersebut, dia akan mengalami mimpi basah secara sendirinya. Jadi memang mimpi basah ini menjadi hal yang ya mungkin laki-laki ciri khas dari laki-laki. Mungkin ada dari pengalaman laki-laki yang bisa menjelaskannya seperti apa sih mimpi basah seperti itu. Karena memang itu dia akan memproduksi terus tuh sperma setiap hari. Kalau sudah tidak sanggup menampung, maka dia akan diserap secara alami. Kemudian bagi yang pubertas dia akan mengalami mimpi basah tersebut. Saya juga pernah tanya ke anak-anak kan, dia juga bingung jawabnya seperti apa sih mimpi basah. Katanya bangun-bangun basah aja lagi. Seperti itu. Kayaknya anak-anak laki-laki juga malu untuk malu ya. Iya benar sekali. Memang kalau misalnya masalah seperti itu menjadi hal yang tabu ya Bu ya sebenarnya di masyarakat, padahal itu adalah hal-hal yang harus diajarkan kepada anak-anak. Sebenarnya sih kan harusnya sih bukan hal yang tabu ya. Anak-anak itu harus tahu lah, harus mengerti anak laki-laki dia mengalami pubertas pada saat kapan, dia bisa nanya ke teman-teman. Tapi pengalaman ini kalau anak-anak pondok mereka diajarkan sama ustadznya, mimpi basah itu nanti usia kamu berapa nak? Nanti pada saat usia 12 atau 13 tahun nanti kamu akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah seperti apa? Tidak bisa menjelaskan mungkinnya seperti apa mimpinya, tapi begitu aja dia akan mengalami basah gitu katanya pada saat bangun tidur tapi sudah diajarin untuk mandinya secara kita agama Islam kan seperti apa kalau di pesantren sudah ada itu. Kalau perempuan kan enak udah kelihatan kita menstruasi udah tahu itu kan bahwa kita sudah mengalami masa pubertas kalau sudah menstruasi. Nah kalau misalnya tadi masalah pubertas menjadi kematangan reproduksi nih Bu ya, dan selanjutnya pasti akan siap hamil nih Bu ya, akan siap untuk melakukan reproduksi itu tadi ya Bu ya. Nah kalau misalnya boleh tahu Bu proses terjadinya kehamilan gini Bu yang mungkin sederhana gini Bu, supaya anak-anak remaja kita tuh nggak salah menanggapi. Benar sekali Bu. Bukan secara teori ya, secara sederhana aja biar bisa dipahami oleh anak-anak kita ya. Kalau anak-anak sudah mengalami remaja putri dan putra sudah mengalami pubertas, apabila mereka melakukan hubungan seksual, sebelum kita ke situ kita harus tahu dulu ya, biar anak-anak pada ingat, usia seorang perempuan dan laki-laki itu yang sudah siap dan sudah matang untuk bisa dibuahi, dan pembuahan itu kan usia kawin lah kan, itu di usia perempuan 21 dan laki-laki 25, itu sudah dianggap rahimnya sudah mampu. Sebelum usia itu kan dikhawatirkan akan terjadi berbagai masalah, berbagai ini kontraindikasinya kan untuk siap dibuahi atau kehamilan. Apabila seorang anak yang sudah mengalami menstruasi, anak perempuan,
dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya dengan seorang laki-laki, itu otomatis akan terjadi pembuahan atau kehamilan. Walaupun itu baru 1 kali mereka lakukan, tetap akan terjadi pembuahan apabila mereka kan tidak tahu saat kapan sih masa subur kan anak-anak itu. Iya, benar mereka kan nggak bisa sekali. ngitung kapan suburnya. Jadi kalau pas pada saat mereka melakukan itu pada saat masa subur, itu pasti akan terjadi proses kehamilan yang tidak diinginkan kan, jelasnya. Jadi proses seksual Bu ya, hubungan seksual Hubungan antara seksual kelamin laki-laki dan perempuan itu kan bertemunya biasanya sekarang kan sudah zamannya zamannya internet kan, anak-anak sudah sering lihat ya, sudah mereka sering nonton baik di YouTube ataupun di HP, akhirnya mereka terangsang. Mereka coba-coba ingin melakukan, ternyata mereka sudah usia subur, sudah usia reproduksi kan ibaratnya kan, terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan yang sangat membahayakan bagi si perempuan sendiri. Kalau misalnya tadi berbicara masalah hubungan seksual pertama kali nih Bu, jadi apakah hubungan seksual pertama kali itu memang bisa menyebabkan kehamilan Bu? Yang seperti saya sampaikan tadi Mbak Mila, apabila seperempuan pertama saat kali masa subur, dia pas masa subur kan dia kan nggak ngomong, nggak tahu kita apakah dia masa subur atau enggak kan. Mereka melakukan hubungan walaupun cuma 1 kali bisa kok. Bisa Bu ya. Pengalaman pribadi ya, kita punya pasien suami istri, beneran suami istri sah. Mereka karena mungkin saking si perempuannya itu mungkin trauma atau gimana ya, saking takutnya pada saat mau menolong persalinan saya melakukan periksa dalam, teriak-teriak, kenapa? Saya takut Bu katanya. Kenapa? Saya aja katanya ini hubungan suami istri jadi anak cuma 1 kali. Benar-benar katanya, sumpah. Saya ketawa dengan lagi. orang yang sama Suaminya pertama kali. jadi walaupun cuma 1 kali, 1 kali bisa. Karena pada saat itu dia masa subur. Nah kalau misalnya dia belum mengalami pubertas nih Bu, apakah kerugian apa Ibu yang bisa terjadi ketika anak-anak misalnya Bu jadi korban pedofilia kemudian dan sebagainya, kira-kira bagaimana itu Bu? Kalau mereka anak perempuan kan, mereka kan banyak kan kita lihat-lihat di TV atau di berita kita dengar kan, anak-anak kecil yang sekarang disalahgunakan kan oleh orang dewasa. Itu kasihan kan, mereka jadi trauma. Itu kan seorang perempuan itu kan mempunyai himen atau selaput darah. Nah, kalau dimasukin benda tumpul itu otomatis kan akan robek. Jadi itu kan benda asing masuk ke dalam vagina si anak atau seorang perempuan, itu nanti dia akan sobek. Selaput darah itu kan cuma 1 kali seumur hidup, tidak bisa dikembalikan ke asal. Oh berarti operasi itu nggak ada ya Bu ya? Nggak bisa sempurna seperti awal. Dulu anak-anak juga sering konsultasi kan ke praktek tuh Bu, katanya ada pil kembali untuk mengembalikan keperawanan. Sama kata siapa nak? Iya Bu katanya, tapi nggak ada itu, nggak akan mungkin selaput darah bisa kembali seperti semula. Selaput darah sebenarnya kan bisa aja dia sobek atau pecah itu cedera atau olahraga ya Bu ya, saya pernah dengar itu. Karena trauma, bisa karena olahraga, bisa karena naik pohon. Tapi kan zaman sekarang mungkin jarang untuk selaput darah atau keperawanan mungkin tidak bisa langsung dinilai lagi ya. Kalau zaman dulu kan otomatis orang kalau mau kawin kan, laki-laki pasti kan yang dilihat itu apakah masih perawan atau enggak. Kalau sekarang kayaknya udah enggak lagi ya. Udah enggak lagi, kayaknya udah jadi hal yang sensitif ya, kayaknya. Tapi perlu diketahui bahwa selaput darah itu memang sebagian besar penyebabnya adalah hubungan seksual berarti Bu ya. Bisa dikatakan seperti itu kan. Yang pecahnya selaput darah itu pada saat dikatakan orang kan malam pertama, pada saat hubungan seksual kan dengan suami istri. Tapi jangan kecewa juga apabila nanti pas mereka melaksanakan perkawinan, begitu melaksanakan malam pertama ternyata udah tidak ada lagi selaput darahnya, mungkin udah pecah duluan, mungkin itu karena trauma tumpul. Mungkin kita bisa tanyakan ke istri apa itu pernah mengalami trauma atau kecelakaan.
Benar sekali. Kita Yang jatuh. penting sah ya Bu ya. Iya, sah. Jangan sampai di luar pernikahan nih Bu. Iya, Nah, untuk hubungan seksualnya kan itu, kalau hubungan seksual di luar nikah itu kan banyak mudaratnya, Nah, iya. banyak efeknya juga untuk kesehatan reproduksi si remaja perempuan juga sangat bahaya. Khususnya Karena perempuan reproduksi ya, Bu. perempuan ini sangat-sangat vital ya. Banyak sekali. Kalau laki-laki mungkin dia cuman ada penis, skrotum, testis itu aja kan. Tapi kalau bagi perempuan dia sampai ke rahim kan, masuk alat reproduksi yang bisa menghasilkan anak. Kita mengandung 9 bulan 9 hari kan, itu benar adalah sekali. alat reproduksi kita yang sangat berharga bagi seorang perempuan. Jadi kita harus jaga benar-benar kalau seorang perempuan itu untuk alat reproduksi kita. Benar sekali. Banyak penyakit yang disebabkan Nah, oleh alat apalagi reproduksi. kita tidak tahu Iya. pasangan kita ya Bu Iya, ya, apakah punya penyakit. karena bahaya juga kalau masa remaja mereka sudah sering melakukan hubungan seks bebas, itu kan sangat bahaya. Penyakit seks bebas kan sangat banyak, infeksi menular seksual pun banyak. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu ya. Benar sekali Bu, dan keturunan-keturunan kita lah Bu ya. Iya. Jangan sampai. Nah, ini Bu ada satu mitos yang menarik nih Bu. Katanya ini Bu ya, berenang bersama lawan jenis itu bisa menyebabkan kehamilan. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana nih? Apakah benar? Apakah salah gitu? Atau mungkin ada sedikit benarnya gitu Ibu? Berenang, iya, sering dengar pertanyaan seperti Iya, itu benar ya. sekali. Bisa berenang menyebabkan kehamilan, tapi berenangnya seperti apa caranya? Berenangnya yang benar-benar mereka berenang berdua, laki-laki dan perempuan. Pada saat di kolam renang atau di laut, mereka melakukan hubungan seks, Nah. mereka bertemu. Jadi bukan dari airnya. Iya, katanya bisa jalan-jalan itu. Nggak ada. Nggak ada Kalau seperti itu ya, Bu. sperma misalnya seorang laki-laki berenang pada pagi hari, terus dia kan mungkin udah penuh ya kantong penampungnya, kemudian dia meninggalkan sperma, kemudian siang hari ada seorang perempuan berenang, nggak mungkin terjadi kehamilan. Sperma ya tutup masuk ke alat vagina, nggak ada kan, gimana cara dia masuk kecuali vaginanya dibuka. Jadi berenangnya dulu, cara berenangnya seperti apa. Kalau berenangnya mereka berenang berdua, bermesra-mesraan di dalam kolam renang, ya pastilah sudah akan terjadi kehamilan. Sperma itu kan memang ada yang laju, ada yang lambat. Sperma yang sehat itu yang baru bisa menghasilkan keturunan. Kalau saya jelaskan secara medis kan nanti pusing anak-anak panjang. Yang jelas jangan sampai melakukan hubungan seksual itu di tadi dalam kolam renang ataupun di sungai ya. Kalau di sini di sungai ya, di sungai. Air yang keruh lagi Bu. Seberapapun ganasnya sperma lajunya kan, sperma itu kan seperti kecambah tuh. Dia kalau mau proses kehamilan itu kan bertemunya sperma dengan sel ovum perempuan. Nanti dia masuk pada saat melakukan hubungan seks kan, dia nanti akan ketemu dengan sel ovum kan, yang laju. Tapi kalau agak lambat juga dia akan bahasa kita tuh sakit ke sperma kan juga tidak akan bisa menjadi pembuahan. Benar sekali. Kalau di kolam renang ketinggalan sperma masuk ke vagina seseorang kan nggak mungkin kan. Kecuali itu tadi cara berenangnya dulu seperti apa. Cara berenangnya. Belum ada sih ketemu yang seperti itu. Iya Bu, ini pertanyaan anak-anak muda nih sepertinya. Sering itu ditanyakan. Oh ya, kemarin juga ada pertanyaan dari anak-anak remaja. Bu, katanya, kalau kita melakukan hubungan seksual tapi kita belum menstruasi, apa bisa hamil? Menarik sebenarnya itu ya. Benar sekali Bu. Pada ketawa kan anak-anak semua. Bagus ini pertanyaannya. Kalau seorang anak dia melakukan hubungan seksual tapi dia belum melakukan masa pubertas atau belum menstruasi, ya tidak akan bisa hamil. Cuman kan sayang nak, kalau kamu melakukan itu, kenapa kamu tidak mempunyai hymen lagi kan? Selaput darahmu sudah pecah karena kemasukan benda tumpul kan. Sama resiko penyakit menular pun pasti ada. Karena biarpun dia belum menstruasi, tapi kan masuknya penis orang laki-laki bisa membawa bakteri, virus ke dalam vagina perempuan. Apalagi yang belum ya, siap. Belum siap kan terjadilah infeksi menular seksual yang tidak diinginkan. Benar sekali Bu.
Itu memang banyak sekali mungkin anak-anak namanya coba-coba Bu ya. Iya, Bu. Jadi jangan sampai sekali-kali pun nih buat remaja sekalian untuk mencoba hubungan seksual sebelum Iya, menikah betul dan sekali, juga Mbak. sebelum siap Sebelum reproduksinya. siap reproduksi. Benar. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan nih Bu. Ketika mereka bilang kan jangan sampai dimasukin nih katanya Bu. Nah, kalau misalnya ada terjadi kehamilan nih ceritanya Bu. Tapi katanya mereka itu melakukannya di luar. Maksudnya tidak dimasukkan. Kira-kira apa ya Bu ya penyebabnya itu? Oh, mungkin gini ya. Tidak melakukan kalimat pertanyaan anak-anak tuh kadang diplesetkan kan. Iya, Sebenarnya Dikatanya mungkin nggak dimasukin, mereka gitu ya. tidak dimasukin, mereka mungkin dengar-dengar cerita orang tua ya. Sebenarnya tidak dimasukkan itu, mereka memang melakukan itu, memang masuk kan antara vagina dan penis laki-laki kan bertemu tuh. Tetapi mungkin mereka paham apa kebanyakan nonton TV atau nonton YouTube ya, yang benar hal-hal yang seperti itu, yang masalah seksual. Nah, itu mereka kan tidak merasa seperti apa sih puncaknya seorang laki-laki dan perempuan itu pada saat mau hembusan sperma keluar itu mungkin akhirnya Nepes dilepas kali sebelum mereka merasa menyakar. Maksud mereka kan mungkin dilepas lah, tapi mereka kan nggak sadar bahwa ada yang tertinggal Nah, di itu rahim berarti, Bu, ya. perempuannya. Namanya anak-anak mungkin kurang paham ya. Mereka coba-coba, mereka melakukan, mereka hanya merasakan nikmatnya, tapi kan mereka tidak tahu puncaknya nikmat itu seperti apa. Akhirnya keluarlah Kelepasan, yang laki-laki, tapi mereka kan mungkin dilepas dengan cepat, tapi ada yang tertinggal. Itu yang bisa menyebabkan kehamilan, bukan melakukan di luar. Sebenarnya Iya, mereka melakukan, dimasukin ke dalam, Iya tapi benar, tanpa tapi sadar. tanpa sadar. Tanpa sadar mereka paham, tapi pemahaman masih kurang Masih sempurna. kurang, benar Karena sekali. usia mereka kan belum sampai. Mungkin sama dengan pertanyaan yang anak-anak tadi, bisa hamil nggak Bu, katanya karena belum menstruasi. Karena belum menstruasi, iya. Mungkin ada yang coba-coba mungkin ya. Benar sekali Bu. Nah, kalau misalnya masalah anak muda zaman sekarang kayaknya hal seperti itu kalau menurut penelitian kayaknya sudah banyak sekali ya Bu ya, anak muda sekarang tahu terkait dengan kesehatan reproduksi yang salah tadi itu Bu ya. Sebenarnya ya dari zaman dulu sebenarnya mereka tahu. Oh, dari zaman dulu. Kenapa saya bisa bilang dari zaman dulu? Mereka pura-pura aja nggak tahu kan, ya ada yang sering konsultasi ke praktek kan. Mereka tahu Tidak se-booming sekarang kali Bu ya. Iya, makanya kan di kampung-kampung banyak ya yang nikah di usia itu kan dulu kan, tapi sekarang udah berkurang lah. Belum usia nikah kan udah nikah, belum ada yang masih SMP kan, usia SLTP kan mereka sudah menikah. Tapi ada yang juga kebobolan kan istilahnya, karena seks bebas itu tadi. Tapi zaman sekarang kayaknya udah 21 tahun yang lalu kan, dulu saya kan praktek tuh udah berbagai macam pasien ya Bu ya dihadapin. Anak-anak yang seperti itu. Nanti bedanya adalah tidak di bowl up atau tidak terlihat Bu ya antara zaman dulu dan juga zaman sekarang. Mudah-mudahan zaman sekarang udah enggak lagi kan, pendidikan udah maju. Karena kan kita sudah zamannya internet ya. Anak-anak sudah bisa akses sendiri, mereka bisa cari sendiri untuk kesehatan reproduksi itu seperti apa, untuk menjaga kesehatan reproduksi seperti apa, mereka bisa akses sendiri. Cuman kadang anak-anak ini kalau tidak kita awasi, yang dicari itu kan pasti yang menyenangkan aja bagi mereka. Mereka download yang menyenangkan aja. Mereka malas baca kan kalau yang untuk teori-teori seperti apa sih menjaga reproduksi seseorang tuh. Yang dilihat mereka kan yang bisa merangsang bagi mereka. Ada. Jadi seperti dua mata pisau sepertinya Bu ya internet memang. Ada beberapa anak-anak kan yang kita dengar kecanduan seks kan. Nah, pornografi. Ada yang sampai stres dulu tuh. Kenapa? Mereka sering dulu kan video porno. Itu masih anak-anak, ada pasien dulu kan. Dia sering lihat video porno, akhirnya dia stres. Jadi apapun benda yang ada itu biasanya digesek-gesekan penisnya. Sampai seperti itu ya? Ada, itu kenyataan yang saya alami, pasien saya kan duluan. Nah, guling dijadikan alat pemuas akhirnya. Itu karena sering nonton video itu. Stres, dikurung lah akhirnya kan di rumah kan. Kemarin kita edukasi juga supaya bisa dirawat di rumah sakit jiwa kan. Ternyata begitu kita konseling, kita tanyakan, kita bawa ke psikolog kan, dia ternyata mau kawin.
Mau kawin mau nih, Bu. kawin karena sering melihat video porno. Setelah dikawinkan, alhamdulillah Alhamdulillah sembuh. sembuh. Stresnya udah nggak ada lagi karena Nggak memang ada. mau kawin keseringan lihat video porno. Itu pengalaman saya praktek ya, ada itu. Ada seperti itu ya. Ada, Berarti memang karena kecanduan kecanduan menonton seperti itu nonton video mempengaruhi, Mempengaruhi. kesehatan reproduksinya dalam hal nafsu dan Nafsunya juga meningkatkan karena meningkat. di otaknya itu dia cuma ingat itu aja kan, Tidak begitu bisa dia mengontrol tidak gitu bisa ya. mengontrol kan, psikologisnya kan terganggu. Dia cuma ingat untuk itu bisa menimbulkan kenikmatan bagi dirinya, kepuasan tersendiri. Akhirnya begitu dia pengen, udah kada bisa menahan lagi kan, udah nggak bisa nahan lagi nafsunya, dia lampiaskan kemana-mana. Dia gesek-gesekan ke tiang dulu kan, takut juga orang-orang kan mahirnya dikurung dulu. Iya. Ke tiang, akhirnya guling basah. Itu saya pas ngeliat tuh ngobatin basah guling, aduh. Seperti itu ya, Beb. Berarti memang kita harus care sebenarnya ya, Bu ya, dengan masalah seperti itu, dan Iya. ada memang di masyarakat kita. Ada sebenarnya, tapi harus kita tangani lah. Akhirnya ya kita sampaikan ke orang tua, ini anak kenapa, karena di otak dia kan cuma ada seks aja. Tanyain bener-bener dia mau kawin, dikawinkan lah. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu lagi sekarang udah punya cucu kali ya. Oh, udah punya cucu.
Iya, tadi perbincangan kita seru banget ya Bu. Kalau misalnya diterusin wah bakal banyak sekali yang diungkapkan. Nah, berarti Ibu jangan bosan-bosan ya Bu untuk jadi narasumber di acara kita ini nih Bu. Insya Allah kalau masih ada waktu dan kesempatan ya Mbak Mela ya. Iya. Nah, terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini dan juga kesediaannya. Semoga tetap sehat terus ya Bu ya. Amin. Semoga kita bisa silaturahmi kapan-kapan lagi. Ya, terima kasih juga Mbak Mela ya. Tetap jaga kesehatan, Benar banget. tetap jaga prokes Protokol karena kesehatan. ini pandemi kita belum berakhir. Ada virus baru yang masuk Nah, ke Indonesia, Omikron. Sudah ada 1 pasien tadi diumumkan oleh Kemenkes Pak Gunadi, sudah ada yang masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan jangan sampai ke Kalsel ya. Nauzubillah min dzalik. Saya sudah takut sekali jangan sampai ada gelombang ketiga tersebut. Terima kasih banyak Mbak Mila. Iya, baik, sama-sama Ibu. Ya. Pemirsa sekalian, itu tadi keseruan kita berbicara tentang kesehatan reproduksi, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Iya, inilah program Ingin Mau Bangga bersama saya Mela. Jangan lupa untuk saksikan selanjutnya di program kesayangan kita, Bangga Kencana Tapi Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.